Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk nunjukin kepedulian kita terhadap bumi. Salah satunya adalah membentuk satu komunitas yang konsisten mengadakan gerakan-gerakan yang bisa sedikit memperlambat kerusakan bumi. Setelah 4 bulan mengumpulkan anggota, mematangkan konsep, dan mengurus perizinan resmi, akhirnya berdirilah satu organisasi yang bernama IMABI, atau Ikatan Mahasiswa untuk Bumi. Dengan anggota resmi sekitar 300 orang dari seluruh universitas di Bandung. Dan aku, Dara Gayatri, sebagai ketua umum. Jumat 5 Maret 2010. IMABI mengadakan sebuah acara, diskusi konservasi Bandung Selatan yang diikuti oleh seluruh anggota dan undangan dari pihak pemerintah. Acara akan berlangsung 3 hari, dari Jumat hingga Minggu, di sebuah kampus yang terletak di daerah Taman Sari. Acara yang sangat menguras tenaga. Awalnya aku menolak menjadi penanggung jawab acara ini. Hanya saja, anggota yang lain memohon padaku untuk mengambil alih acara ini. Mereka bilang, tidak ada yang lebih berjiwa sosial dibandingkan aku. Aku hanya bisa tertawa kecil mendengar perkataan mereka. Ya, mungkin mereka benar. Karena pada akhirnya penanggung jawab acara ini adalah diriku. Acara hari pertama selesai. Ditutup dengan hujan yang sangat deras di kota Bandung. Saat itu jam 10 malam. Aku terpaksa berteduh dulu di lokasi acara. Kebetulan, aku menggunakan sepeda motor untuk transportasiku selama ini. Dan malas rasanya jika harus hujan-hujanan. 1 jam berlalu. Rasanya tidak mungkin aku berteduh lebih lama lagi. Rumahku terletak di Sarijadi. Dan dalam keadaan hujan seperti ini, mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 jam menuju rumah. Aku harus pulang sekarang juga. Hujan malam itu benar-benar membuatku repot. Beberapa kali aku tidak dapat menghindari lubang-lubang yang tertutup aliran air. Benar-benar pilihan yang sulit. Jika aku memperlambat motorku, akan semakin lama aku diguyur hujan deras ini. Namun, jika aku mengemudi dengan kecepatan tinggi, bisa-bisa aku jatuh karena banyak sekali lubang di jalan yang tidak terlihat. Akhirnya aku mengemudikan motorku perlahan. Dan sampailah aku di daerah Cipaganti, tepatnya di Jalan Cemara. Ternyata hujan semakin deras. Untung saja aku memakai jas hujan. Jadi aku sedikit tertolong. Hari yang semakin malam dan hujan yang sangat deras membuat jalanan menjadi sepi. Hanya 1 atau 2 saja mobil yang melintas. Dan aku tidak melihat ada motor lain di sekitarku.
Aku sudah memasuki daerah Karangsetra. Kali ini, aku benar-benar tidak melihat ada kendaraan lain di sekitarku, baik mobil maupun motor. Aku benar-benar sendiri. Aku mempercepat laju kendaraanku. Karena jujur saja, keadaan sepi, gelap, dan hujan seperti ini membuatku takut. Saat melewati tempat pembuangan sampah yang memang menjadi ciri khas daerah itu, aku sempat mencium bau busuk dari sampah yang basah. Mual rasanya perutku. Tidak lama dari situ, tepat di tikungan, dari jauh aku melihat segerombolan orang. Sekitar 8 sampai 10 orang. Sepertinya mereka sedang mengerumuni sesuatu di pinggir jalan. Dan mereka semua terlihat tenang, walaupun hujan yang sangat deras mengguyur mereka. Ketika aku sudah semakin dekat dengan mereka, tiba-tiba salah satu dari mereka melihat ke arahku dan berjalan ke tengah jalan, kemudian memberi isyarat agar aku berhenti. Sementara aku lihat yang lain masih mengerumuni sesuatu di pinggir pohon. Entah kenapa, aku menuruti isyarat orang itu. Aku menuju ke pinggir dan berhenti. Tidak jauh dari kerumunan orang-orang tadi. Beberapa dari mereka sempat melihat ke arahku, namun tidak lama. Dan mereka kembali melihat ke arah sesuatu di hadapan mereka yang aku tidak tahu apa. Lalu, orang yang tadi menyuruhku berhenti berjalan ke arahku, lalu dia berkata sesuatu. Suara hujan yang sangat berisik membuatku tidak bisa mendengarkan apa katanya. Akhirnya, aku membuka helmku. Aduh, hujannya benar-benar deras. Tidak sampai 10 detik kepalaku udah basah kuyup. Orang yang tadi mencodongkan badannya ke arahku dan berkata setengah berteriak. Neng, bisa turun dulu? Bisa tolongin dulu? Ada yang ketabrak? Tabrak lari, Neng. Aku kurang bisa menangkap suaranya karena suara hujan. Tapi setidaknya aku tahu bahwa ada korban tabrakan. Aku pun bertanya di mana korbannya. Lalu orang itu menunjuk ke arah kerumunan di depanku tadi. Dan benar dugaanku. Rupanya orang-orang itu sedang mengerumuni korban tabrakan. Aku mematikan mesin motorku dan berlari menuju kerumunan itu. Air kotor yang mengalir deras di jalan membuat sepatuku penuh oleh air. Tapi aku tidak memperdulikannya. Aku menembus kerumunan orang itu dan melihat korbannya. Astaga, di sana terbaring seseorang. Badannya telungkup dan sekujur tubuhnya telah basah kuyup. Dengan cepat, sambil memberanikan diri, aku membalikkan badannya. Tidak terlalu berat sebetulnya. Tapi untukku yang telah lelah seharian tadi, tidak mudah untuk melakukannya sendiri.
Aku jadi kesal sendiri dengan orang-orang ini. Sekedar membalikan tubuh pun mereka tidak mau. Yang mereka lakukan hanyalah menonton. Akhirnya, korban itu berhasil aku balik. Dan sekarang, dalam posisi telentang. Rupanya, dia adalah seorang wanita. Ya Tuhan, kenapa dia mirip sekali denganku? Hampir tidak ada bedanya. Dan sekilas, aku melihat sesuatu dikalungkan di lehernya. Perlahan, aku menelusuri tali itu. Ternyata, sebuah ID card. Aku membersihkan tanah dari ID card itu dan melihat tulisannya. Dara, Ketua Panitia. Refleks aku melemparkan ID card itu. Apa yang terjadi di sini? Siapa orang yang sedang terbaring ini? Dan siapa orang-orang yang berkerumun tadi? Seolah diingatkan akan orang-orang itu, aku baru menyadari. Mereka semua sudah tidak ada di sana. Aku melihat ke sekeliling. Dan ternyata mereka benar-benar sudah tidak ada. Tidak ada satu orang pun di sini. Kemana mereka? Aku berdiri berlari ke motorku, menyalakan motorku dan segera pergi. Rasa bodoh dengan korban tabrakan itu. Besoknya, hari kedua acara diskusi IMABI. Lagi-lagi tenagaku dikuras. Tapi di hari kedua ini aku cukup puas. Karena pejabat dari Dinas Pariwisata akhirnya datang. Di akhir acara, aku menyempatkan untuk berbincang dengan pejabat Dinas Pariwisata tadi. Dan mencoba untuk membicarakan banyak hal. Ternyata pembicaraan kami menghabiskan banyak waktu. Setelah selesai berbincang dengan beliau, aku memimpin rapat evaluasi hari kedua. Sekitar 1 jam kemudian, rapat selesai dan kami kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sekitar jam 11 malam aku pulang. Beruntungnya aku karena hari itu tidak hujan. Dan ya aku tidak membawa jas hujan hari ini. Selain itu aku juga kurang nyaman dengan helm temanku ini. Terlalu kecil untukku. Pengap rasanya. Kesal jadinya mengingat helmku terkunci di ruang logistik. Tapi ya sudahlah, toh tidak hujan juga. Dan aku mengemudikan motorku dengan santai. Dan ketika tiba-tiba aku mendengar suara petir. Aduh, tolong dong jangan hujan. Aku mempercepat motorku karena takut terjebak hujan. Ketika aku sampai di daerah Cipaganti, tiba-tiba saja hujan turun. Dan tidak tanggung-tanggung, hujan turun langsung dengan derasnya. Menyebalkan sekali. Kenapa sih aku harus mengalami hal seperti ini? Karena aku tidak memakai jas hujan dan hanya memakai jaket yang tipis, maka seketika tubuhku basah kuyup. Aku tidak peduli lagi dengan tubuhku yang basah. Aku mengemudikan motor dengan kecepatan tinggi supaya cepat sampai di rumah.
Aku sudah sampai di jalan daerah belakang Karangsetra. Tiba-tiba saja aku ingat kejadian semalam. Kejadian di mana aku bertemu gerombolan orang aneh dan korban tabrakan yang tidak bisa aku mengerti. Ya Tuhan, lindungilah aku. Aku semakin mendekati tempat pembuangan sampah ketika tiba-tiba aku melihat segerombolan orang berdiri di tengah jalan. Mereka semua memakai baju hitam. Mereka semua berdiri berjejer di tengah hujan deras. Dari sisi jalan terus ke sisi lainnya, menghalangi jalanku. Mereka semua merentangkan tangannya. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Jujur saja aku sangat takut. Tapi aku tidak mengurangi kecepatanku. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin berhenti. Tapi aku juga tidak mungkin menabrak mereka. Aku semakin mendekat ke mereka. Astaga. Aku mengenal beberapa di antaranya. Itu adalah orang-orang yang tadi malam bergerombol. Ya Tuhan. Tiba-tiba saja aku mengemudikan motorku dengan kecepatan maksimal dan menabrak mereka. Tidak. Aku tidak menabrak mereka. Aku menembus mereka. Ya Tuhan. Mereka bukan manusia. Masih dengan kecepatan tinggi, aku berteriak di motor. Tidak jelas rasanya. Baru pertama kali aku mengalami seperti ini. Dan tiba-tiba dari arah tikungan meluncur sebuah minibus dengan kecepatan sangat tinggi, mengambil jalurku dan menabrakku. Aku terpental ke pinggir jalan dan aku tidak tahu motorku ada di mana. Tidak banyak yang bisa kuingat. Yang pasti, saat setelah terjatuh, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku tidak merasakan sakit. Tidak juga merasakan air hujan membasahiku. Aku benar-benar kaku. Hanya otakku yang mampu bekerja. Tiba-tiba terlintas di otakku baju, jaket, celana, dan helm yang kupakai sekarang sama dengan korban tabrakan tadi malam. Dan beberapa sentimeter dari tubuhku, aku melihat sesuatu tergeletak. Sebuah ID card bertuliskan Dara, ketua panitia. ID card yang menggantung di leherku. Terbangun 2 hari kemudian di sebuah rumah sakit. Badanku sakit semua. Aku bisa melihat ayah, ibu, serta beberapa teman. Mereka menangis dan mendatangiku. Katanya aku koma. Malamnya aku menceritakan semua kejadian yang kualami pada ayah.
Ayahku yang memang sering bersentuhan dengan alam gaib berkata bahwa sebenarnya penghuni Karangsetra berusaha untuk menjagaku malam itu dan berusaha menghindarkanku dari kecelakaan.